Kota Blitar merupakan kota yang sangat istimewa dan tidak kalah istimewa dibanding kota-kota lain. Kota Blitar memiliki berbagai tempat wisata menarik. Salah satunya ada Taman Taman Pecut yang memiliki air mancur berbentuk taman menggenggam pecut dan juga Taman Kebun Rojo yang dapat dikunjungi secara gratis. Dan itu tidak hanya memiliki tempat wisata menarik, Kota Blitar juga memiliki tempat-tempat bersejarah. Salah satunya yaitu Makam Bung Karno, di mana pengunjung bisa berwisata religi, sejarah, dan juga mengenang jasa pahlawan. Namun sayangnya, di balik semua keistimewaan Kota Blitar mengalami suatu kemunduran. Kemunduran itu adalah terdapat di bidang ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan di daerah atau PAD Kota Blitar. Di Indonesia, suatu daerah atau provinsi memiliki berbagai sumber pemasukan yang salah satunya berasal dari pendapatan daerah tersebut. Pendapatan daerah ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bahan galian golongan C. Pendapatan daerah ini merupakan salah satu faktor terjaminnya kelangsungan hidup suatu daerah. Namun, sayangnya, di Blitar justru mengalami kemunduran pada PAD atau pendapatan di daerah ini. Turunan di Kota Blitar ini diketahui adalah turunan PAD yang mencapai 66%, yaitu dari target sebelumnya 174 miliar diturunkan menjadi 108 miliar. Tentunya hal ini sangat disayangkan melihat betapa istimewanya Kota Blitar. Bahkan penurunan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian Kota Blitar, namun juga pastinya berdampak pada komposisi penduduk di Kota Blitar. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 tergerak untuk melakukan karya tulis ilmiah ini yang kami beri judul Dampak Rendahnya Pendapatan Daerah Terhadap Komposisi Penduduk di Blitar pada tahun 2020. Next. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah yang kami gunakan pada karya ilmiah ini. Rumusan masalahnya yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, bagaimanakah komposisi penduduk di Kota Blitar? Kedua, apa yang menjadi penyebab turunnya PAD atau pendapatan asli daerah Kota Blitar? Dan yang terakhir, apa dampak rendahnya pendapatan daerah terhadap komposisi penduduk di Blitar? Next. Berikut adalah teori-teori pendukung yang kami gunakan pada karya ilmiah kami. Yang pertama adalah, apakah itu pendapatan daerah? Pendapatan daerah merupakan pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah. Pendapatan daerah ini diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah dipergunakan untuk keperluan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah, membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Lalu sebagai tambahan, bisa naik dulu. Lalu sebagai tambahan, pendapatan daerah ini salah satunya bersumber dari pajak dan juga retribusi daerah. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Boni. Jadi apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk itu adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama untuk mengetahui gambaran penduduk di suatu daerah dalam berbagai kriteria. Yang kedua memudahkan pemerintah merancang strategi dan kebijakan untuk pembangunan suatu negeri. Yang ketiga adalah memudahkan pemerintah mengklasifikasi penduduk sebagai arah pencapaian pembangunan nasional. Yang keempat ada untuk mengetahui potensi sumber daya manusia suatu daerah berdasarkan umur, jenis kelamin, suatu pendidikan maupun pekerjaan. Jadi ada 3 jenis komposisi penduduk. Yang pertama ada komposisi biologis. Nah, komposisi biologis ini adalah pengelompokan berdasarkan ras, etnis, warna kulit, umur, dan jenis kelamin. Yang kedua ada komposisi budaya. Komposisi budaya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan pendidikan, status perkawinan, agama, dan bahasa. Yang ketiga ada komposisi ekonomi. Komposisi ekonomi adalah pengelompokan penduduk berdasarkan suatu pekerjaan penduduk. Nah, di bab 4-nya ada metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dikarenakan data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Peneliti harus mengolah dan menyimpulkan data tentang dampak rendahnya pendapatan daerah terhadap komposisi penduduk di Blitar. Jenis data dan sumber data. Sumber data penelitian ini peneliti ambil dari BPJS. Peneliti menggunakan data dari sumber-sumber terpercaya dari internet mengenai topik yang peneliti angkat, yaitu dampak rendahnya pendapatan daerah terhadap komposisi penduduk di Blitar tahun 2020.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu dampak rendahnya pendapatan daerah terhadap komposisi penduduk di Blitar tahun 2020. Teknik mengolah data yang kami gunakan adalah pengelompokan data kualitatif sehingga dapat dibuat menjadi suatu rangkuman informasi. Peneliti akan mencari informasi terpercaya dari internet, menganalisis data, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama mengenai apa itu? Yang pertama adalah mengenai komposisi penduduk Kota Blitar. Berikut adalah grafik yang telah kami temukan dan kami ambil dari BPS mengenai komposisi penduduk Kota Blitar. Komposisi penduduk ini dibagi berdasarkan rata usia. Komposisi penduduk Kota Blitar dibagi berdasarkan usia, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai berikut yang tertera pada layar ini. Next. Selanjutnya ya dibacakan oleh Boni. Ini join itu tadi. Oh ini udah join. Udah. Oke, ini tolong lanjut. Ini yang bagianmu. Pada awalnya pendapatan asli daerah atau PAD Kodam Blitar tahun 2020 ditargetkan sebesar 174 miliar. Namun, rupanya target ini tak berjalan sesuai rencana. Diketahui bahwa pendapat asli daerah atau PAD Kota Blitar tahun 2020 diturunkan menjadi 108 miliar dari target pemasukan sebelumnya. 174 miliar. Hal ini berarti bahwa PAD Kota Blitar tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 66%. Penurunan ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 dan berdampak hampir ke seluruh sektor termasuk sektor ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Asli Daerah atau BPKAD Kota Blitar, Widodo Sabtono Johannes, yang mengatakan bahwa selama pandemi hampir tidak ada pemasukan ke Pemkot Blitar mulai bulan April, Mei, dan Juni. Penurunan PAD akibat pandemi COVID-19 ini terjadi karena adanya pembebasan pajak bagi hotel, restoran, dan tempat hiburan di seluruh Kota Blitar. Padahal ini sejalan dengan pernyataan Widodo Sabto Johannes yang menyatakan bahwa Pemkot Blitar justru memberikan pembebasan pajak bagi hotel, restoran, dan tempat hiburan di seluruh Kota Blitar sehingga dipastikan ada penurunan PAD sebelum target PAD diturunkan secara resmi. Waktu untuk presentasi habis ya? Udah habis ya, Bu? Iya, kan Bu Nika di jam pelajaran bahasa Indonesia pernah 2 kali, sekali lah. Satu jadwal penuh untuk kalian latihan presentasi. Dipakai untuk latihan presentasi enggak? Ya udah, atau langsung ke tanya jawabnya. Harusnya yang lebih ke poinnya, intinya saja, karena waktunya habis untuk presentasi. Ya, nanya jawab aja nggak apa-apa ya. Silakan dibuka buat tanya jawab. Sudah dibuka. Oke. Sisa dari kelompok 4 mau tanya. Jadi, dari KTI ini, kelompok Evelyn bisa dapat apa dari hasilnya ini untuk Kota Blitar? Kalau dari hasilnya sendiri kita, maaf bisa diulangi hasilnya untuk Kota Blitar ya? Iya. Oh iya ya. Jadi kalau dari KTI ini sendiri kita bisa dapat saja kalau misalnya pertama kita bisa tahu kalau ternyata selama pandemi itu dampak terhadap perekonomian itu besar banget, sampai Kota Blitar itu mengalami penurunan PAD sampai 66%. Terus dari KTI ini kita juga bisa tahu kalau misalnya penurunan PAD itu ternyata berdampak pada komposisi penduduk, di mana kalau
PAD itu semakin menurun, maka pemasukan dari daerahnya kan semakin menurun, sehingga karena masukannya menurun itu pemerintah akan kekurangan dana untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas masyarakat. Maka dari itu karena fasilitas itu menurun, maka kayak komposisi penduduknya bakal berpengaruh juga. Terus setelah itu karena mengetahui hal itu, dari KTI ini kita juga bisa ngasih saran buat pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah kalau ada masalah kayak gini itu harusnya pemerintah bisa lebih bijak dalam menarik pajak dari masyarakat. Terus selain itu untuk membantu masyarakat yang juga banyak terdampak pada ekonomi, pemerintah juga bisa memberikan bantuan buat masyarakat. Jadi itu sih intinya, kita dari KT ini kita bisa tahu tentang hal-hal yang kita mungkin belum tahu tentang dampak pandemi, terus bisa tahu tentang sebenarnya pemerintah itu bisa apa buat Kota Blitar ini. Gitu. Ya. Ada lagi? Aku dari perwakilan kelompok 7 mau nanya, kan di dampak rendahnya pendapatan daerah terhadap komposisi penduduk di Blitar, itu kan ditulis kalau misalnya di negara berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk seperti Indonesia kan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Menurut kelompok kalian, kenapa bisa kalau misalnya negara yang berkembang seperti Indonesia ini harus banget mengaitkan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi? Oke. Bentar ya, mungkin kelompok yang lain. Oke. Bel, apa tadi pertanyaannya? Macet-macet soalnya. Kan itu ditulis kalau misalnya di negara berkembang seperti Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Menurut kalian kenapa negara berkembang seperti Indonesia ini harus mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi? Mungkin karena penduduknya itu akan terus berkembang, jadi harus menyinggung pembangunan ekonomi terus. Kaitannya berarti penduduk akan terus berkembang. Jadi kaitannya karena penduduk itu terus berkembang, tentunya perkembangan penduduk itu harus diikuti oleh perkembangan ekonomi juga, supaya kehidupan penduduknya itu bisa tetap terjamin di negara yang berkembang itu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih ya. Sepertinya waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab kita. Sudah bagus, ada 2 penanya. Silakan mungkin dari Bu Nika terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan pada kelompok ini, kemudian nanti disambung dengan saya dan selanjutnya Bu Eva. Saya ada di porsi saya aja ya Bu Ratna ya, untuk kebahasaan saja. Yang Bu Nike sayangkan dari kelompok ini ya, KTI-nya sudah disusun dengan bagus, PPT-nya juga bagus, cuma kurang latihan ya, kurang perhitungan waktu, sehingga waktu 7 menit yang diberikan itu nggak cukup untuk presentasi gitu ya. Terus tadi Bu Nike juga mendengar Evelyn itu seperti kayak dikejar-kejar apa gitu waktu presentasi, gitu ya Evelyn ya, sampai ngos-ngosan gitu. Jadi kita dengerinnya juga nggak terlalu enak gitu ya. Jadi next time, karena ini untuk pertama kali ya ada pelajaran yang terintegrasi, tolong diperhatikan betul ini di bahasa Indonesia yang diminta apa, geografi mintanya apa, terus nanti ekonomi Bu Eva mintanya apa. Jadi KTI-nya bagus tapi penyajiannya jadinya kurang gitu ya.
lebih ke intinya saja gitu, namanya presentasi ya, kata kunci aja yang ditaruh PPT sehingga kamu jelasinnya juga nggak banyak. Harapannya 7 menit bisa terselesaikan gitu presentasinya. Orang lain yang nggak tahu sama sekali KTI itu bisa langsung paham. Itu aja sih saran dari Bu Nike ya. Silakan Bu Ratna. Ini saran, tanggapannya kan bisa ada pertanyaan, kayak di bahasa Indonesia ya, tanggapan ada berupa pertanyaan, saran, kritik, persetujuan, atau penolakan. Saya ambil saran aja, mungkin untuk ganti pemahaman dari Bu Ratna aja. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya udah cukup bagus sih ya. Dari apa sudah Ibu baca itu cukup bagus. Tapi sepertinya ada yang kurang. Kemarin Ibu katakan jenisnya apa? Di situ udah dijelas, itu udah ditulis sih jenis piramidanya konstruktif. Tapi kenapa alasannya apa kok itu jenis piramida konstruktif? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari kelompok ini. Bu, pertanyaannya tadi apa, Bu? Nah, ini kan kalian jelasin di proposal itu, kalau misalnya ya KTI, di KTI kalian kalau ini itu jenisnya konstruktivistik ya kan? Nah, kenapa kok jenis itu? Itu pertanyaan Ibu. Alasannya apa? Jenisnya kan ada 3, ya kan? Kenapa kok yang ini konstruktivistik? Itu Bu, karena apa namanya piramida konstruktif itu terjadi akibat kayak angka kelahiran kelahiran apa itu? Kelahiran terus angka kelahiran menurun dengan cepat dan tingkat kematiannya itu rendah. Oke, itu ya jawabannya ya. Terus tadi juga Ibu melihat di halaman 25 ya kan, dari penjelasan kalian tadi itu ada intinya tuh gini, ditarik kesimpulan apabila jumlah penduduk di suatu daerah
mengalami penurunan akan menghambat kegiatan ekonomi daerah tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya kan ini nggak mengalami penurunan kan jumlah penduduknya, iya kan? Jumlah penduduknya kan nggak mengalami penurunan, berarti ekonominya nggak mengalami penurunan. Nah, untuk saran saja seharusnya itu dimasukkan, tadi kan kalian juga menuliskan tentang COVID ya kan, karena itu dampak dari COVID sebenarnya. Nah, sebenarnya itu yang harus dijelaskan. Jadi dari hasil penelitian kalian, misalnya kayak gitu, ternyata yang membuat mengalami penurunan itu bukan dari penurunan jumlah penduduk. Jadi penurunan ekonomi ini bukan dari pertambahan penurunan jumlah penduduk, tapi dari faktor adanya pandemi COVID itu, sehingga pendapatan Kota Blitar itu mengalami penurunan gitu ya. Terus saran lagi ya kan, untuk yang daftar pustaka ya kan, itu kalian buat ini kayak misalnya dari nomor apa ya, dari garis ke-6 gitu ya, dari garis ke-6 sampai ke-8 misalnya. Terus di bawahnya juga ke-6 sampai ke-8, ke-6 sampai ke-8. Nah, itu salah ya, itu kurang masuk sebenarnya ya. Gitu, itu kurang masuk sedikit. Nah, baru nanti yang daftar pustaka kedua, nama yang kedua itu baru harus sama garis ke-6 gitu. Ya. Itu untuk saran aja. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Mungkin dari Bu Eva. Halo Bu Eva. Ya udah, kalau gitu mungkin Bu Evanya sinyalnya lagi nggak baik ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompoknya Sania. Iya, Bu. Nanti yang di bab 2 kalian jelasin ininya aja tentang apa namanya, materi-materinya aja, jadi nggak usah dibahas detail, yang lain-lainnya aja kayak hasil penelitiannya, terus kesimpulan saran kalian kayak gitu aja ya. Bab 2-nya dikurangin gitu. Intinya aja. Sudah kelihatan nggak, Bu? Belum. Kalau sekarang? Udah. Nah, oke. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Sania, Jihan, Michael, dan Cindy akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami dengan judul Peran Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Surabaya tahun 2019. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami menuliskan KTI ini adalah karena kualitas sumber daya manusia yang bagus itu sangat penting. Dengan kualitas yang buruk, maka pengangguran akan semakin banyak karena tidak banyak orang yang menginginkan kualitas sumber daya manusia yang buruk. Hal ini dapat terbukti dengan fakta bahwa masih banyak orang yang masih belum bisa membaca maupun menulis, padahal hal sederhana seperti itu dapat dipelajari dengan usia kecil. Kemudian pendidikan berperan banyak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, tidak banyak yang dapat mengakses pendidikan yang baik karena biayanya yang cukup mahal. Jadi rumusan masalah yang kita temukan adalah yang pertama, bagaimana kondisi sumber daya manusia di Kota Surabaya. Dan yang kedua, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Surabaya. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran kebijakan pemerintah dapat guna mengatasi masalah sumber daya di Kota Surabaya. Next. Teori pendukungnya. Pengertian sumber daya manusia adalah merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam suatu institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia memiliki peran maka sangat penting dan harus dimiliki oleh suatu institusi.
Bentar, sorry Bu, agak error. Ya, untuk alasan kualitas sumber daya manusia kenapa masih rendah? Dikarenakan minimnya sumber daya manusia pengajar yang berkualitas serta kurangnya inovasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Di negara ini, pendidikan yang berkualitas yang dibimbing oleh pengajar yang berkualitas umumnya hanya diakses oleh segelintir orang saja. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga pendidikan yang berkualitas adalah barang mahal dan sulit diakses oleh kemampuan mereka. Silahkan Cindy. Itu di mute. Cindy, itu di mute. Sorry, ke mute. Untuk ciri-ciri sumber daya manusia yang baik, yang pertama, memiliki akhlak yang baik. Attitude atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Yang kedua, memiliki keahlian. Manusia yang memiliki keahlian baik akan bisa memiliki manfaat dengan baik di bidangnya. Lalu yang ketiga, memiliki kekuatan fisik. Jika diarahkan untuk hal-hal yang positif, kekuatan fisik bisa hanya berguna bukan hanya soal mengangkat beban saja. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Kami sebagai penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana bentuk penelitian studi pustaka, dengan mencari data dari sumber tertulis seperti BPS Kota Surabaya. Lalu selanjutnya ada sumber data. Peneliti akan menggunakan data-data yang telah tersedia di halaman web Badan Pusat Statistik Kota Surabaya atau BPS Kota Surabaya, dan akan mengambil data-data yang diperlukan dan menganalisisnya. Untuk selanjutnya, ada teknik pengumpulan. Menggunakan teknik studi dokumen, di mana peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang terkait dengan topik. Dan yang terakhir ada teknik pengolahan. Setelah kami mengumpulkan data-data yang diperlukan, kami sebagai peneliti akan menggunakan teknik analisis yang merupakan teknik mengubah data menjadi suatu informasi dan mengambil kesimpulannya. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Yang pertama ada piramida penduduk Kota Surabaya. Apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk merupakan grafik yang menyajikan data penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, dan daerah suatu penduduk. Lalu informasi ini kami dapatkan dari data dari BPS Kota Surabaya. Dan apa hubungannya piramida penduduk ini dengan KTI kami? Dengan piramida penduduk ini dapat membantu kami untuk menganalisis dan melihat jumlah banyaknya penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kita juga bisa menentukan jenis piramida penduduk dengan melihat dari bentuknya. Dan piramida penduduk Kota Surabaya ini merupakan jenis piramida stasioner yang memiliki bentuk granat atau sarang tawon. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Lalu untuk selanjutnya, ada tabel 1 yang dimana jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kota Surabaya tahun 2019. Seperti kita lihat di kolom paling atas ada angkatan kerja, diikuti dengan jumlah laki-laki, perempuan, dan jumlah total. Lalu di bawahnya ada bukan angkatan kerja, diikuti dengan jumlah laki-laki, perempuan, dan juga jumlah total. Untuk tabel kedua, penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kota Surabaya. Untuk kelas 0 merupakan lulusan dari sekolah dasar, kelas 1 merupakan lulusan dari SMP, kelas 2 merupakan lulusan dari SMA, dan 3 merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Dan untuk tabel ketiga, merupakan lanjutan dari tabel kedua. Berdasarkan hasil penelitian tadi, kami mengambil pembahasan. Yang pertama adalah kondisi sumber daya manusia di Surabaya. Berdasarkan piramida penduduk, lebih spesifiknya pada umur 35 hingga 39 tahun memiliki jumlah paling banyak di antara yang lainnya. Hal ini sangat menguntungkan bagi ekonomi di Surabaya, karena dengan jumlah angkatan kerja lebih banyak daripada yang lainnya, maka akan lebih banyak pekerja yang tersedia untuk memutar roda ekonomi di Surabaya. Menurut tabel 2 dan tabel 3, terdapat sekitar 1.566.846 jiwa angkatan kerja yang aktif.
hampir sampai sepertiga dari angka tersebut memiliki pendidikan tertinggi di sekolah dasar. Sebanyak 97,1% yang bekerja. Analisis kami adalah penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah dasar memiliki persentase bekerja lebih besar daripada penduduk dengan pendidikan tertinggi lainnya. Padahal penduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi pasti memiliki ilmu pengetahuan lebih banyak. Teori kami adalah karena orang-orang yang memiliki pendidikan tertinggi sekolah dasar memiliki waktu lebih awal untuk terjun dalam dunia kerja, sehingga mereka dapat memiliki pengalaman lebih banyak. Selain pengalaman adalah koneksi dan lain-lain daripada penduduk yang memiliki pendidikan tertinggi perguruan tinggi. Hal yang sudah dilakukan pemerintah yaitu sumber daya manusia yang baik adalah yang terdidik atau yang terlatih. Maka dari itu, Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Haryani mengatakan bahwa ia akan fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Surabaya untuk memperbanyak sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. Hal-hal yang telah ia lakukan adalah salah satunya yaitu dengan memberikan beasiswa. Waktu habis ya. Oke, terima kasih presentasinya. Mulai tanya jawab aja ya. Oke, silakan. Bisa slide-nya bisa kamu tunjukkan supaya orang bisa memahami kelanjutan dari KTI-mu. Oke. Kalau mau next bisa bilang aja ya. Setelah ini ada kesimpulannya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Bu Nike, awali dengan pertanyaan Bu Nike ya, yang lain siap-siap untuk memberikan tanggapan ya. Oke, menurut kelompoknya Sania, apa yang kalian pahami tentang pendidikan yang berkualitas? Oke, aku coba jawab ya, Bu. Menurutku pendidikan yang berkualitas itu tentunya nggak cuma mengajarkan ilmu, tapi juga bisa mengajarkan moral, kemudian soft skill dan hard skill gitu. Jadi nggak purely untuk mencari nilai saja, tapi juga bisa mengajarkan hal-hal yang dibutuhkan di dunia kerja. Nggak cuma kayak ilmu hard skill gitu, kayak nggak cuma ilmu matematika dan lain-lain, tapi juga bisa belajar kejujuran, kerjasama gitu dan lain-lain. Jian mau nambahin ya, Bu? Ya, silakan. Jadi kalau misalkan pendidikan yang berkualitas itu nggak cuma sekedar ilmu yang mereka berikan, tapi kayak kita juga bisa menerapkannya langsung di lapangan kerja gitu. Jadi kayak nggak cuma ilmu, tapi kita juga melatih karakter-karakter kita gitu. Lalu solusinya gimana ya? Kan tadi kelompok menyatakan kalau pendidikan di Indonesia itu masih belum merata gitu kualitasnya, hanya segelintir daerah yang bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Oke, aku coba jawab ya. Menurutku sih, selain meningkatkan pengajarnya ya, kalau guru kan bisa dikasih pelatihan gratis gitu ya, mungkin bisa diadakan secara rutin. Tapi juga pemerintah bisa mengadakan kayak sekolah-sekolah gratis, apalagi di pedalaman. Kalau di kota-kota kan sebenarnya juga nggak butuh sekolah-sekolah yang gratis gitu, karena sebagian besar penduduk di kota kan juga sudah berkecukupan. Tapi yang di pedalaman-pedalaman, di desa-desa itu diberikan sekolah yang gratis dari pemerintah dan dengan pengajar yang bagus juga. Oke, ayo silahkan yang lain memberikan tanggapan. Bu Ratna dulu. Sama lebih itu sih, Bu, kayak meningkatkan kesadaran dari masyarakatnya sendiri gitu, bahwa pendidikan itu penting gitu untuk kehidupan mereka selanjutnya. Oke, ya terima kasih Jihan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ibu akan ini aja dulu.
memberikan komentar ya. Kalau kalian lihat di KTI kalian, ya KTI kalian itu masih banyak pengaturan paragrafnya ya, yang nggak sama. Yang satu lebih masuk, ya kan? Yang satunya lagi melebar gitu. Harusnya itu sama semua. Itu nanti diperhatikan lagi ketika membuat KTI. Lalu nah, tadi di saran kalau ini lihat di ini proposal di KTI itu sarannya belum menunjuk ada kayak UMKM dan lain-lain ya. Padahal di pembahasan kalian itu juga menyatakan kalau misalnya yang ibu baca itu kayak ada dari Burisma gitu tentang UMKM gitu. Nah, harusnya kalian juga menyertakan di situ misalnya memberikan pelatihan pada UMKM yang ada di Kota Surabaya. Nah, nanti kalau UMKM-nya meningkat, otomatis kan wirausaha juga meningkat ya kan. Nah, kalau wirausahanya meningkat, otomatis dia bisa merekrut tenaga kerja yang kalian bilang tadi ada 91,912 juta. Jiwa, 91,93 jiwa. Itu saran dari ibu ya. Jadi bisa ditambahkan tambahnya. Oke, terima kasih Bu. Ya udah itu aja. Mungkin dari Bu Eva. Oh ini Bu Eva baru join. Ya udah kalau gitu. Terima kasih kelompok 2. Yang lain masih ada 1 menit Bu Ratna. Apa? Masih ada waktu 1 menit. Oke, mungkin Bu Eva mau menanggapi? Iya. Oke. Selamat siang semua. Ibu minta maaf baru join sekarang. Dari tadi soalnya jaringannya kurang bagus ini. Bu Eva barusan keluar terus ini lagi join lagi ya. Ini untuk kelompok ini Ibu mau bertanya dong yang di slide terakhir, bisa minta tolong dibukakan. Yang ini Kak Bu. Sebelum ini sepertinya. Coba. Ini ya. Yang mana ya tadi ya? Coba terus saja ke depan. Terus. Nah, ini sepertinya. Ini. Bukan. Nah, ini, ya. Di sini kan dikatakan menurut tabel terdapat bla 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 angkatan kerja yang aktif sebanyak 451.000 jiwa yang memiliki pendidikan tertinggi di sekolah dasar. Ya. Jadi pendidikan yang paling tinggi untuk tenaga kerja di Indonesia itu ada di sekolah dasar. Ya, menurut kalian itu faktornya karena apa ya? Mengapa bisa tenaga kerja kita itu paling banyak pendidikannya itu tertinggi itu adalah sekolah dasar? Silakan. Ada yang mau jawab nggak? Jihan coba jawab ya Bu. Oke. Kalau menurut Jihan sih, kalau misalkan orang zaman dulu kan nggak terlalu mementingkan pendidikan gitu ya Bu. Jadi yang penting kayak ada basic sekolah, cuman kayak mereka lebih mementingkan buat pekerjaan gitu loh Bu. Jadi kayak mendapatkan penghasilan. Jadi maka dari itu kayak cuman sampai sekolah dasar aja buat mereka kayaknya cukup buat masuk ke suatu pekerjaan gitu sih Bu. Iya. Menanggapi jawaban dari Jihan itu. Nah itu kan dari segi tenaga kerjanya begitu ya. Nah logikanya kan yang menawarkan pekerjaan siapa begitu ya. Nah pasti yang menawarkan pekerjaan itu kan si perusahaannya begitu. Kenapa mereka bisa mau mempekerjakan tenaga kerja yang hanya pendidikannya sebatas sekolah dasar saja begitu? Menurut kalian kenapa?
Aku mau coba boleh, Bu. Boleh, silakan. Mungkin perusahaannya nggak lihat dari pendidikannya, Bu. Jadi lihat dari attitude-nya. Sama kalau attitude-nya dia baik atau bagus, tidak apa namanya, tidak mengalahkan dari attitude orang perguruan tinggi lah, Bu. Maksudnya. Oke. Dia pendidikannya SD, cuman attitude-nya itu apa namanya, sopan apa gimana itu, Bu. Cara berkatanya tuh masuklah buat masuk di perusahaan itu mungkin. Iya, sebenarnya kan kualitas SDM-nya kan ya memang dilihat dari attitude-nya kayak tadi kalian katakan dari akhlaknya begitu ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan faktor apa yang menyebabkan perusahaan tersebut mau lebih mau menerima tamatan tenaga kerja yang punya tamatan sekolah dasar. Silakan, mungkin ada satu nambahin. Siapa ini? Sania. Oke, silakan. Kalau tadi menurutku selain attitude tuh juga pengalamannya ya. Mungkin begitu dia lulus dari sekolah dasar nggak langsung ke perusahaan gitu ya, mungkin aja dia bisa bantu mamanya bekerja atau mungkin membangun usaha sendiri bersama orang tuanya gitu, dan kemudian ketika ia sudah memiliki pengalaman cukup banyak, dia mulai naik pangkatnya gitu, mungkin mulai ke perusahaan gitu. Terus ketika dia sudah punya pengalaman yang banyak, perusahaan pasti bakal mementingkan pengalaman daripada pendidikan yang ia tempuh gitu. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi sebelum selesai? Dari anggota lain mungkin, silakan. Masih kurang puas ya jawabannya. Dari perusahaannya kenapa? Mungkin kayak suatu perusahaan itu kayak membutuhkan suatu tenaga kerja yang sebenarnya juga nggak harus background-nya dia itu perguruan tinggi gitu sih, Bu. Iya, balik lagi kayak lebih ke attitude dia, terus kayak pengalamannya. Saya kalau pendidikan sekarang kan emang sebenarnya nggak terlalu menjamin gimana kerja mereka ke depannya. Cuma kan tetap pendidikan tetap paling penting. Tapi ya tergantung balik lagi ke orangnya. Gitu sih, Bu. Kebutuhan dari perusahaan itu apa yang mereka butuhin dari tenaga kerjanya gitu. Oke. Ya, mungkin itu ya jawaban dari kalian. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bu Nike, sudah selesai waktunya. Iya anak-anak, ini kan baru hari pertama ya presentasi, ternyata meskipun kita sudah men-setting waktu per kelompok itu 15 menit, ternyata ini dalam waktu 1 jam hanya 2 kelompok ya, waktu kita kan tinggal 10 menit lagi, jadi ini cenderung ke pengumuman aja. Hari ini 2 kelompok aja yang presentasi ya, akan dilanjutkan lagi. Kalau menurut jadwal UTS itu kan ada lagi hari Jumat ya, di jamnya Bu Ratna. Tapi untuk antisipasi waktu karena ya seperti ini ya, ternyata 1 jam cuma 2 kelompok, besok kita akan ada UTS lagi. Silahkan Bu Ratna bisa menjelaskan. Ya, jadi besok UTS-nya sama Ibu, sama Bu Eva, karena Bu Nika harus bimbing di IPA. Besok kita ada 2 jam pelajaran ya. Ada di jam 11.30 sampai jam 13.30. Nah, ini jeda istirahat. Kalian mau istirahat dulu atau PTS dulu baru istirahat? Besok ya ini, Bu? Istirahat, Bu. Istirahat dulu baru PTS ya? Ya, lanjut ke PTS. Oke, berarti kita mulai jam 12.30 sampai jam 13.30 ya. Tolong semuanya on time ya. Sepakat ya, teman-teman yang lain? Kalau sepakat, raise hand dong. Ini pakai aplikasi nih loh. Gak usah. Wah, kali ini. Oke, sepakat ya. Sepakat ya. Oke, istirahat dulu. Kalian boleh makan, boleh persiapan juga.
Setelah istirahat kita baru gabung jam 12.30 sampai jam 13.30. Itu aja dari Ibu. Mungkin ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya. Terima kasih sudah pergi ya, bisa? Berarti yang jam bahasa Indonesia ini buat PTS apa Bu jadinya? Jam bahasa Indonesia, Bu Nika menguji di IPA, jurusan IPA, anak-anak IPA. Oh, berarti kita nggak ada IPA udah kan, nanti bahasanya. iya, waktunya bahasa Indonesia kalian bisa pakai untuk persiapan ini. Oke Bu. Terus besok Bu Nika akan titipkan tanggapan itu ke Bu Eva dan Bu Ratna, gitu ya. Entah itu berupa pertanyaan, saran atau kritik dari KTI kalian ya, yang presentasi besok. Ini memang kondisinya seperti ini, jadi harus dibagi-bagi. Ini nanti dasar untuk Bu Nika menilai juga dari rekaman Meet, gitu loh. Ya Bu, oke. Oke, ada lagi? Mungkin Bu Ratna sama Bu Nika, kalau dirasa mungkin masih kurang waktunya, hari Rabu kan ada PTS ekonomi, kita pakai itu aja juga. Boleh, boleh, iya. Dan ini mungkin 1 jam hanya 2 kelompok. Nah itu. Supaya tanya jawabnya juga puas gitu. Bu, kalau hari Rabu dipakai buat ini, PTS ekonominya kapan? Nah, ini kan sebenarnya dari awal Ibu setting PTS ekonominya dari sini ya, KTI ini ya. Nah, namun kemarin Ibu rencananya mau ngasih yaitu pengerjaan soal itu, gitu. Maksudnya Bu Eva itu untuk menambah-nambahin nilainya kalian. Gitu. Itu sih maksudnya Bu Eva dari awal. Jadi PTS-nya sebenarnya nilainya dari sini. Jadi tetap ada kerjaan soal wajib. Ya. Gini aja, Bapak Ibu omongin dulu sama Bu Eva juga ya. Enaknya nanti waktunya seperti apa. Yang jelas nanti waktunya Bu Ratna semua full untuk kalian. Sosiologi dan bio. Ya. Itu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kelompok yang belum presentasi latihan ya. Ya. Ya Bu. Supaya 7 menit itu betul-betul efektif gitu untuk presentasi ya. Ya. Makasih Bu. Ya, terima kasih kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bye-bye Bu, sehat-sehat ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bu. Iya, kenapa Michael? Geo ini PTS dari KTI ini tak Bu? Iya, dari KTI. Oh, oke. Kita ngerjain soal lagi. Enggak, jadi itu aja KTI-mu benar-benar dipahami ya Michael ya. Jadi enggak cuma PPT-nya aja. Jadi yang kamu tulis tuh itu dipahami benar-benar. Mungkin Ibu akan tanya dari situ. Oh, oke. Ya, makasih Michael. Terima kasih Bu.